Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kenikmatannya kepada kita semua, sehingga biqauli alhamdulillahirabbil alamin kita masih dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam semoga selamanya dapat tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin yang terhormat Bapak Syifaul Amin SHM HCM selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan tidak lupa pula kepada seluruh mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah YIN Salatiga yang dibanggakan. Perkenankanlah saya Raihan Pramana beserta Laili Ulfatus Syahadah, kami dari kelompok 3 pemakalah yang akan menjelaskan tentang hubungan warga negara dan kepemerintahan. Sebelumnya, terkait pembahasan kita pada pertemuan kali ini akan ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yaitu terkait tentang pengertian warga negara dan hubungan negara serta kepemerintahannya, kemudian hubungan warga negara dan kepemerintahannya juga, kemudian bentuk hubungan negara dan kepemerintahannya juga, kemudian fungsi-fungsi negara dan kepemerintahannya. Nah, di sini apabila teman-teman mengetahui bahwasanya yang dinamakan warga negara itu sebenarnya sama halnya dengan masyarakat. Namun di sini yang menjadi pembeda antara warga negara dan masyarakat itu hanya dilihat dari segi identitasnya. Bisa saja jadi seperti ini. Ada masyarakat dari luar negeri datang ke Indonesia, itu bisa saja itu ketika di Indonesia bisa saja disebut masyarakat seperti itu ya. Namun tidak bisa disebut warga negara. Yang kita maksud di sini adalah warga negara Indonesia seperti itu. Kemudian bagaimana apabila ada orang-orang misalkan yang belum mempunyai identitas padahal dia asli dari negara Indonesia seperti itu. Itu sebenarnya kita membuat identitas itu sudah ada teratur dan ditetapkan dalam undang-undang seperti itu ya. Jadi apabila melihat dari pengertian warga negara bahwasanya warga negara itu seseorang ataupun individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu seperti itu. Jadi ya yang namanya masyarakat ya masyarakat, kemudian warga negara itu apabila kita lihat dari sisi identitasnya seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kemudian yang kedua itu tentang hubungan warga negara dan pemerintah. Sebelumnya teman-teman perlu diketahui juga sih bahwasanya antara nama pemerintah kemudian kepemerintahan itu sebenarnya tidak sama. Yang sama itu hanya dari kata pemerintah seperti itu. Lah, terus apa yang menjadi pembeda antara pemerintah kemudian kepemerintahan? Yang menjadi pembeda antara kedua aspek tersebut itu dilihat dari segi definisinya. Yang pertama, pemerintah merupakan aparatur, ya. Pemerintah itu adalah orang-orangnya. Pemerintah itu adalah organisasinya. Seperti itu ya. Kemudian yang disebut dengan kepemerintahan itu adalah sistem pemerintah. Dalam artian semua sistem yang diatur, yang dilakukan, yang diurus dan yang
dijalankan oleh aparatur, yaitu oleh pemerintah sendiri, seperti itu. Jadi antara pemerintah kemudian kepemerintahan itu sebenarnya dua aspek yang berbeda ketika kita lihat dari segi definisinya, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana hubungannya warga negara dengan kepemerintah? Tentunya teman-teman sampai di sini harus bisa merasakan, ya, harus bisa merasakan antara ketika kita menjadi warga negara, apa timbal balik kita kepada pemerintah. Kemudian ketika kita nanti mudah-mudahan gitu kan menjadi pemerintah di masa depan, apa yang akan kita berikan, apa feedback apa yang akan kita kasihkan kepada warga negara. Itu teman-teman bisa dimulai pikirkan dari sekarang. Sebenarnya warga negara dan pemerintah itu memiliki hubungan yang seperti apa, ya. Jadi ketika warga negara memiliki kepentingan, kemudian memiliki hak, memiliki kewajiban yang memang harus dituntaskan dan harus dijalankan, begitupun dengan pemerintah. Pemerintah pun ada haknya kepada warga negara, seperti itu. Jadi kewajiban pemerintah pun ada untuk warga negara, seperti itu. Misalkan untuk memberikan keamanan, kemudian untuk mengayomi warga negaranya, masyarakatnya, kemudian untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga negaranya, untuk masyarakatnya, seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa dipahami, dan nanti untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laili Ulfatus Syahadah. Dipersilahkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bentuk hubungan antara warga negara dan pemerintah. Pada umumnya, hubungan antara warga negara dan pemerintah yaitu berupa peranan antar kedua belah pihak, di mana peranan-peranan tersebut kemudian saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun peranan-peranan tersebut adalah yang pertama yaitu peranan pasif. Peranan pasif adalah sikap patuh dan taat terhadap undang-undang yang telah berlaku. Contohnya yaitu taat dalam membayar pajak, mengikuti hukum yang berlaku, dan taat akan peraturan lalu lintas. Yang kedua yaitu peranan aktif. Peranan aktif adalah aktivitas yang mengikut sertakan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu kita ikut memberikan hak suara kita ketika diadakan pemilihan, baik itu pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Yang ketiga yaitu peranan positif. Peranan positif adalah tindakan dalam meminta pelayanan kepada pemerintah sebagai bentuk pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik atau public service. Contohnya yaitu mendirikan lembaga swadaya masyarakat. Peranan yang terakhir yaitu peranan negatif, yaitu tindakan menolak campur tangan dalam persoalan pribadi. Contohnya seperti kebebasan beragama bagi warga negaranya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi negara dan pemerintah. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang fungsi negara. Yang pertama yaitu Francis Fukuyama. Beliau menyebutkan bahwa fungsi negara mempunyai banyak fungsi yang beragam, mulai dari yang baik hingga yang buruk. Kekuasaan untuk memaksa yang memungkinkan mereka melindungi hak milik pribadi dan menciptakan keamanan publik, juga memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar hak-hak warga negara mereka. Yang kedua yaitu pendapat menurut Jacobsen dan Lippmann. Mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda mengenai fungsi negara. Keduanya menyebutkan bahwa fungsi negara ada dua, yaitu yang pertama fungsi esensial, yaitu yang berkaitan langsung dengan esensial negara. Misalnya, pemeliharaan angkatan bersenjata, badan-badan peradilan, hukum laut luar negeri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi jasa. Fungsi ini tidak berkaitan dengan eksistensi negara. Yang ketiga yaitu pendapat menurut Almond. Beliau mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi biasa menggunakan dengan istilah peraturan, yaitu pembuat peraturan atau rule making. Yang kedua yaitu penerapan peraturan atau ruling application, dan yang ketiga adalah penghakiman peraturan atau rule judication. Pemaparan dari kami, penjelasan dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semua dapat dipahami, dapat dimengerti, dan kita semua pun dapat bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Saya Raihan Pramana beserta Laili Ulfatus Syahadah dari kelompok 3 pemakalah hubungan warga negara dan pemerintah. Mohon izin pamit undur diri. Walafu minkum wa akhiru aqulu lakum syukran katsiran ala istimaikum wa mulahadatikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.